Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz tetap berdoa dan selalu berdoa, dan juga doakan kepada anak-anak semuanya. Semoga semua keluarga besar SDT Fadilah, baik itu guru, karyawan, dan siswa-siswinya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita tentunya cepat bisa kembali lagi bertatap muka seperti biasanya di sekolah. Baiklah, pada pembelajaran pada minggu hari ini, setelah MIP tentunya, kita masuk kembali dengan pelajaran keempat pada halaman 41. Sebenarnya tidak ada tulisan 41 ya anak-anak ya. Cuman kan ini 40. Berarti di sini 41 karena di sebelahnya adalah 42. Apa judulnya pembelajaran pada hari ini? Judulnya adalah bersih itu sehat. Sebenarnya bukan hanya dalam kesehatan saja yang namanya bersih itu sehat, anak-anak Ustaz. Tapi di dalam Islam jauh sebelumnya sudah diajarkan tentang kebersihan. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun hadis ini diperdebatkan di dalam kalangan ulama hadis, yaitu adalah an-nazafatu minal iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Di dalam Islam sangat dianjurkan bersih, karena dalam Islam ada namanya, dalam pelajaran fikih nanti ya anak-anak Ustadz, ada mata pelajaran fikih. Mungkin anak-anak Ustadz sudah belajar di MDA, di MDTA-nya, sore sama bunda atau sama ustadznya tentang pembelajaran fikih. Salah satunya adalah taharah. Apa itu taharah? Bersuci. Di situ dibahas tentang wudhu, tentang air yang suci lagi mensucikan, air yang buat dipakai berwudu, air yang tidak sah ketika dipakai berwudu, kemudian tayamum, istinja, mandi besar, mandi wajib ya, dan sebagainya. Semuanya sudah dibahas di dalam fikih, di dalam Islam. Itu artinya Islam adalah cinta bersih. Nah, pada hari ini temanya bersih tak sehat. Karena bayangin nih anak-anak Ustaz, coba tangan kita, nih tangan kita mau makan, terus ada kotoran di sini, ada kuman dan sebagainya. Berarti kan kotor. Anak Ustadz makan, berarti kotorannya masuk dalam perut, habis itu sakit perut, gara-gara kotor, tidak sehat. Coba kalau kita sebelum makan cuci tangan dulu, kemudian makan. Apalagi sekarang pada zaman COVID-19 ini, pada masa pandemi ini anak-anak, kita memang harus betul-betul bersih. Kenapa demikian? Karena kita dituntut untuk membersihkan diri, membersihkan tangan pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tetap sehat. Maka Ustaz menganjurkan kepada anak-anak semuanya, tetaplah menjaga kesehatan, kemudian tetap jaga imun tubuh, seperti tetap berolahraga, kemudian menjaga asupan vitamin kepada tubuhnya, dan juga mengatur gizi kebutuhan tubuhnya ya, agar tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui online. Anak-anak Ustadz buka pada halaman 43, tema judul yang A, subtema yang A, hadas kecil. Pengertian hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Hadas kecil. Ustaz akan kasih prolog dulu ya anak-anak ya. Hadas itu ada dua. Hadas berbeda dengan najis. Kalau najis ada tiga. Ada najis ringan atau mukhaffafah, ada najis pertengahan atau mutawasithah, ada najis berat atau mughallazah. Nah, kalau hadas dia cuma terbagi menjadi dua. Satu hadas kecil, dua hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu,
cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, pada hari ini materinya adalah hadas kecil. Hadas kecil itu di sini dibahas adalah keadaan tidak suci sehingga kita harus berwudu. Contoh, salah satu syarat orang sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudu. Banyak beberapa hal yang harus berwudu. Contoh, sholat, kemudian memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, kemudian tawaf dan sebagainya. Itu harus dalam keadaan suci, makanya harus berwudu. Jadi anak-anak Ustadz, kalau di kelas mau megang Al-Quran, sebelum megang Al-Quran berwudu terlebih dahulu, ya. Sebelum sholat duha, sebelum sholat zuhur, wudu dulu. Jangan sampai lagi ada kejadian nanti anak kelas 4, ini udah kelas 4 lah ya. Anak kelas 4 sholat duha, aja ndak wudu. Jangan lagi. Ya kalau anak kelas 1 kan ndak wudu ya masih bisa dimaklumin. Ini anak kelas 4, masa ketika mau sholat ndak wudu? Wudu dulu, karena kita harus menghilangkan hadas kecil. Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau suka disebut dengan air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Ustaz akan jelaskan secara singkat tentang wudu pada kesempatan kali ini, walaupun di sini tidak ada materi wudu untuk bagian subtema yang pertama, tapi Ustaz akan coba jelaskan sedikit. Wudu yang pertama, anak-anak Ustaz, cuci tangan terlebih dahulu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu berkumur-kumur. Habis berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung. Habis itu baru membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ketika baru kita membasuh muka. Ketika membasuh muka yang pertama dibarengi dengan niat di dalam hati anak-anak Ustaz, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Baru cuci muka 3 kali. Batasannya anak-anak nih dari mulai tumbuh rambut sampai di sini. Kemudian dari anak telinga sampai anak telinga harus basah semuanya. Berapa kali Ustaz? 3 kali. Itu baru tangan sampai siku. Jadi kalau wudu anak-anak Ustaz ya, jangan segini-segini aja. Tapi harus sampai ke sini. Sampai ke siku. Makanya digini-gini kan sampai sisiku 3 kali, kiri kanan dulu baru kiri. Habis itu membasuh sebagian kepala sedikit saja sah. Tapi kalau anak-anak Ustaz mau lebih bagus maka harus tepat semuanya. Satu kepala kita basahkan ya, tapi bukan disiram pakai air, bukan, sekedar diusap saja. Habis itu membasuh telinga, mengusap telinga. Walaupun mengusap telinga itu bukan masuk daripada fardu wudu, dia sunnah, tapi dianjurkan ya, telinga. Habis telinga, membasuh kaki. Sampai mana Ustaz? Sampai mata kaki. Jangan basuh kaki cuman ujungnya doang. Ustaz sering perhatikan anak-anak Ustaz nih kadang ketika wudu cuman ujung kaki aja, ujung tangan aja. Padahal tangan sampai siku, kaki itu harus sampai mata kaki. Habis itu baru tertib namanya. Tertib itu mendahulukan buka dulu, tangan dulu sesuai prosedurnya, baru berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, sambil menghadap kiblat. Setelah itu baru selesai, baru kita sholat atau memegang Al-Qur'an gitu. Mengenai cara berwudu, Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini secara singkatnya ya, dalil cara kita berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu.
dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini adalah dalil cara kita berwudu dan menunjukkan juga kalau kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berwudu karena berwudu itu suci. Dan ketika sebelum sholat, wudu hukumnya wajib. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang wudu, tentang bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yuqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima, Rasulullah SAW berkata, Allah tidak menerima salat seseorang yang mana salatnya itu tidak dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kesimpulannya, hadas kecil adalah bersuci, seperti contohnya wudu. Hidup sehat dianjurkan oleh agama. Salah satunya adalah menghilangkan hadas kecil. Cara berwudu sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan sebelumnya. Untuk tugas pada hari ini, Ustaz minta bikin video anak-anak Ustaz sedang berwudu. Tapi jangan lama-lama, 1 menit saja ya. Anak-anak Ustaz wudu sesuai dengan apa yang Ustaz sudah sampaikan barusan. Habis itu di video. Nanti videonya kirim ke Ustaz. Yang laki-laki berpakaian sopan, tidak mesti berpakaian seragam, tapi berpakaian sopan. Begitupun perempuan juga berpakaian sopan. Tapi tidak apa-apa, yang namanya wudu kan harusnya lebih bagus itu pasang jilbab atasnya sedikit, jilbab yang bertaruh aja. Tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Yang penting baju sama celananya sopan. Sekira cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.